السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini di malam hari yang cukup udaranya sejuk, pada kesempatan ini saya bisa menyapa teman-teman sekalian ya. Kali ini kita akan berbagi sebagaimana yang saya tayangkan tadi. Ada seorang perempuan, beliau bercadar ya, tetapi ketika dibacakan Al-Quran ya, menangis, ketawa, kemudian bergerak-gerak, bahkan menyerupai gerakan ular. Apa yang salah dengan perempuan tadi? Tentu tidak ada yang salah, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai ujian bagi siapapun. Jadi masing-masing kita itu ada ujiannya. Jadi jangan sampai ada kata-kata, kenapa kok wanita yang masih bercadar, sudah bercadar tapi masih diganggu setan ya. Kenapa? Udah bercadar, udah rajin sholat, udah rajin ibadah, tapi masih diganggu setan. Ya itulah ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kesabarannya, ketabahannya, dan kegigihannya dalam memerangi gangguan setan. Ya terkadang ada orang yang heran dengan ketika ada yang bercadar tapi kesurupan. Ya padahal kan logis saja, bisa saja bercadarnya baru-baru sementara gangguan jinnya sudah lama. Itu kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya ya, tentang masalah itu. Dan mungkin bahkan udah kebahas ya masalah itu, bahwa penyebab gangguan jin itu sangat banyak. Itu tadi kita bacakan, kemudian dia menangis ya, dia ketawa mungkin ya, kemudian kejang-kejang, kayak kejang gitu. Itu salah satu reaksi ketika diruqyah. Tidak semua orang diruqyah seperti itu. Ada yang cuman sendawa saja, ada yang cuman batuk-batuk saja, mungkin muntah sedikit atau ngeludah, ada seperti itu. Ada yang sampai gerak-gerak, sampai
cerit-cerit, nangis-nangis ada, tapi tidak semuanya seperti itu, jadi beda-beda. Nah, apa keluhan perempuan ini? Keluhannya ketika datang kepada saya, beliau menyatakan bahwa selalu emosi kepada anak dan suami. Masalah kecil sekalipun, masalah sepele sekalipun, selalu emosi. Dan setelah emosi itu dia merasa menyesal, ya, dan minta maaf, tapi diulangin lagi kesalahannya. Nah, bahkan dia mengatakan, saya sering minta cerai kepada suami, dan begitu juga kata suaminya ini sering minta cerai, ya. Kemudian kadang-kadang tiba-tiba benci kepada suami tanpa alasan, benci sebenci-bencinya, ya. Kemudian secara fisiknya dia selalu sakit kepala, sakit di ulu hati, dan sakit di punggung, ya. Nah, itu memang ciri khas gangguan jin, ya, wanita yang disukai oleh bangsa jin. Sakit kepala, ulu hati, sakit punggung, sering benci ke suami, sering minta cerai, ya, bahkan benci ke anak, nyakitin anak dan sebagainya, selalu emosi ke anak dan suami. Nah, makanya harus kita berlindung kepada Allah senantiasa agar dijauhkan dari gangguan tersebut. Nah, kasus seperti ini biasanya memang tidak cukup satu kali ruqyah, ya. Mungkin ada ruqyah lanjutan biasanya, tapi yang lebih bagusnya ruqyah lanjutan itu, ya, dilakukan setelah si orang tersebut melakukan ruqyah mandiri. Jadi dengerin murotaah, dengerin bacaan Quran tiap pagi dan petang. Dia sendiri baca surat Al-Baqarah setiap hari, baik selesai ataupun tidak selesai, baca aja Al-Baqarah, ya, mungkin berapa halaman, berapa ayat gitu dalam seharinya, berapa hari tamatnya Al-Baqarah itu nanti diulangin lagi, ya. Itu sebagai terapi Al-Baqarah. Kemudian jaga sholatnya, jaga dikirnya, jaga emosionalnya, karena kalaupun kita sholat, dikir, ya, dan sebagainya, tapi emosinya tidak bisa dikontrol, itu jadi pintu masuk buat setan, ya, kepada diri kita. Jadi ini salah satu pengalaman saya dalam meruqyah. Jadi ada yang reaksinya seperti itu, ya, gejalanya seperti tadi disebutkan, dan itu termasuk gangguan dalam rumah tangga, ya. Salah satu indikasi ada jin yang menyukai perempuan ini, baik itu murni, ya, jinnya yang suka, ataupun ada unsur sihir. Jadi orang yang mungkin pernah sakit hati, ya, mantan suaminya atau mantan pacarnya biasanya, atau siapapun yang pernah sakit hati, kemudian dia mendatangi dukun untuk menimpakan sihir. Itu sebenarnya ada, ya, tetapi bagi kita semua tentu tidak harus mencari-cari siapa yang menyihir, tapi lebih baik fokus perbaikan diri, bukan fokus mencari siapa yang salah, ya. Karena kadang-kadang tidak ada yang menyihir tapi gangguannya hebat, itu karena kita lalai dan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman sekalian, salah satu pengalaman, ya, yang bisa dijadikan masukan. Mudah-mudahan kita bisa dihindarkan dari gangguan yang serupa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.